Pinky ya, senang liburin lagi, Pinky nih. Udah siap ya? Sudah siap, Bu. Oke. Sebelumnya, Saya dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penguji 1 Bu Bidan Kamidah SSITMKes, penguji 2 Bu Bidan Dina Sriwidayati SKEP SKM MKes. Alhamdulillah, dan mahasiswa kami Mbak Tasya Alifa Khairunisah, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan ujian akhirnya Mbak Tasya ya. Kemarin jadwalnya tuh diajukan jam 11, kemudian mundur jam 14, ini diajukan lagi, nggak apa-apa ya Mbak Tasya ya. Oke. Nanti sebelum ujian Mbak Tasya silakan membaca Al-Quran terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan presentasi dan kemudian klarifikasi dari masing-masing penguji. Pada Mbak Tasya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Yang terhormat. Suaranya masih di mute, Mbak Tasya ngaji dulu. Itu dibuka nomiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Yang terhormat Ibu Bidan Hamidah SSITMK selaku penguji 1, Ibu Bidan Rina SKEP SKMMK selaku penguji 2, Ibu Sri Pustiati SSPMK selaku pembimbing saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, dosen penguji dan pembimbing, serta kepada teman saya yang telah berkenan hadir dalam sidang skripsi saya pada hari Rabu 2 Juli 2025. Pada kesempatan ini, saya Tasya Alifa Khairunisah, NIM 2024-2023, ingin mempresentasikan KIE saya yang berjudul Media Edukasi Berusaha tentang Sangat untuk mengurangi investigasi. Baik, yang pertama, satu pendahuluan. Masa remaja merupakan fase peralihan dari pubertas menuju kedewasaan yang melibatkan perubahan fisik, emosional, mental, dan sosial. Salah satu perubahan penting yang dialami oleh remaja putri adalah menstruasi, yaitu proses peluruhan lapisan endometrium akibat tidak terjadinya pembuahan sel telur. Siklus menstruasi normal berlangsung antara 21 sampai 35 hari dengan durasi 2 sampai 8 hari dan volume darah sekitar 20 sampai 60 ml per hari. Namun pada masa remaja siklus ini seringkali belum teratur karena sistem hormonal belum stabil sebaliknya. Dysmenorrhea merupakan keluhan yang sering dialami remaja saat menstruasi dan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu dysmenorrhea primer yang tidak disertai kelainan organ reproduksi, serta dysmenorrhea sekunder yang disebabkan oleh kondisi medis tertentu seperti endometriosis, mioma uteri, atau penyakit radang paru. Data menunjukkan bahwa prevalensi dysmenorrhea di Indonesia mencapai 64,25% dengan 5,498% merupakan dysmenorrhea primer dan 9,36% dysmenorrhea sekunder. Penanganan dysmenorrhea dilakukan melalui pendekatan farmakologis dan non-farmakologis. Obat antiinflamasi non-steroid, namun penggunanya dalam jangka panjang dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan lambung dan ketergantungan. Oleh karena itu, pendekatan non-farmakologis menjadi alternatif yang lebih aman dan dapat diterapkan secara mandiri, salah satunya seperti terapi panas kompres hangat. Kompres hangat merupakan salah satu metode non-farmakologis yang efektif dan mudah diaplikasikan untuk mengurangi nyeri haid. Panas yang diberikan pada area perut bawah berfungsi melebarkan pembuluh darah, memperlancar sirkulasi darah, dan melemaskan otot-otot uterus yang tegang akibat kontraksi. Namun demikian, pemahaman remaja tentang cara-cara non-farmakologis seperti kompres hangat masih terbatas. Berdasarkan survei yang dilakukan di Pondok Pesantren Darussalam Kamal pada tahun 2024, sebanyak 15 dari 20 remaja putri yang mengalami nyeri haid belum mengetahui manfaat kompres hangat sebagai alternatif pengobatan.
Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi, khususnya dalam penanganan nyeri haid yang aman, efektif, dan terjangkau. Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, penulis menyusun media edukasi berupa buku saku yang berjudul Kompres Hangat untuk Mengurangi Nyeri Menstruasi. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Menstruasi adalah meluruhnya dinding rahim yang mengandung pembuluh darah karena sel telur ovum yang matang tidak dibuahi. Peristiwa ini terjadi setiap bulan yang berlangsung selama kurang lebih 3-7 hari. Jarak satu haid ke haid berikutnya berlangsung kurang lebih 28 hari atau 21-35 hari. Tetapi pada remaja biasanya siklus ini belum teratur. Siklus menstruasi ini merupakan hasil interaksi kompleks yang melibatkan sistem hormon dengan organ reproduksi yaitu hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan uterus serta faktor lain di luar organ reproduksi. Gangguan dari siklus menstruasi tersebut dapat berakibat gangguan kesuburan, abortus berulang, atau keganasan. Siklus menstruasi diregulasi oleh hormon, luteinizing hormone, dan follicle stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis, mencetuskan ovulasi dan menstimulasi ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron akan menstimulus uterus dan kelenjar payudara agar kompeten untuk memungkinkan terjadinya pembuahan. Fase menstruasi pada wanita terbagi beberapa bagian, yaitu fase menstruasi dekuamasi, fase folikuler kelenjar pituitari, fase fertil ovulasi, dan fase luteal. Hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi ada 4, yaitu hormon estrogen, progesteron, follicle stimulating hormone atau FSH, luteinizing hormone atau LH. Dysmenorrhea terjadi karena reproduksi prostaglandin yang berlebihan pada endometrial selama fase luteal. Prostaglandin berfungsi ke dalam endometrial sehingga menyebabkan kontraksi rahim. Rasa nyeri biasanya terdapat di area suprabuktik atau perut bagian bawah. Wanita menggambarkan nyeri yang tajam, kram seperti diperas atau sebagian nyeri tumpul yang menetap. Bagi beberapa wanita, nyeri dapat menjalar ke pinggang bawah atau paha atas. Keluhan nyeri haid dapat terjadi mulai dari yang ringan maupun yang berat. Dysmenorrhea adalah nyeri yang terjadi sebelum atau selama menstruasi. Kondisi ini terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu dysmenorrhea primer, yang dimana nyeri menstruasi yang tidak terkait dengan kelainan organik panggul biasanya dimulai sejak menstruasi pertama atau beberapa tahun setelahnya. Dysmenorrhea sekunder, yaitu nyeri menstruasi yang disebabkan oleh kondisi patologis pada organ reproduksi seperti miom atau fibroid rahim. Ketiga, deskripsi desain yang saya hasilkan di sini, nama proyek luaran yaitu luaran yang diambil penulis dari proyek ini adalah sebuah media edukasi berupa media buku saku yang berjudul Kompres Hangat untuk Mengurangi Nyeri Menstruasi. Kemudian uji coba yang saya lakukan ini terhadap 3 responden. Next. Hasil luaran yang saya capai yaitu luaran yang dicapai dalam tugas akhir ini adalah media edukasi komunikasi dan edukasi KIE berupa buku saku yang memiliki hak dan kekayaan intelektual, informasi dan edukasi dalam bentuk buku saku yang berjudul Kompres Hangat untuk Mengurangi Nyeri Menstruasi. Hasil luaran yang berupa buku saku ini akan dihaki atau hak atas kekayaan intelektual karena karya yang dihasilkan oleh penulis bersifat baru, yaitu belum pernah dipublikasikan di media manapun. Selain itu, karya ini dapat dilakukan secara berulang-ulang yang artinya memiliki manfaat bagi masyarakat, yaitu memberikan penjelasan tentang menstruasi, fase dalam siklus menstruasi, penyebab nyeri menstruasi, dan cara mengatasi nyeri menstruasi. Hasil data, media buku saku ini ditargetkan dapat dipatenkan sehingga dapat melindungi penulis dari orang lain yang memanfaatkan karya cipta yang telah dibuat tanpa izin dari penulis. Hasil karya buku ini tidak menentang peraturan hak atas kekayaan intelektual seperti bertentangan dengan agama, mengandung ras, dan mengganggu ketertiban umum. Hasil karya ini juga tidak dalam praktik coba-coba karena penulis membuat berdasarkan teori-teori dalam kebidanan yang ada. Berikut adalah potongan luaran yang saya hasilkan.
Bab 5 penutup. Kesimpulan berdasarkan observasi dan pengamatan setelah diberikan media buku saku kepada responden, hasil uji coba responden menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pemahaman mereka terhadap topik tersebut. Sebelumnya, responden mengaku kurangnya pemahaman mengenai kompres hangat. Namun setelah diberikan buku saku tersebut, responden mengatakan adanya peningkatan pengetahuan mengenai kompres hangat untuk mengurangi nyeri menstruasi. Hasil uji coba ini menunjukkan bahwa buku saku edukasi mengenai kompres hangat telah memberikan dorongan bagi responden untuk mencari informasi lebih lanjut. Beberapa responden mengatakan bahwa buku saku tersebut dapat membantu mereka memahami cara melakukan kompres hangat untuk meredakan nyeri menstruasi yang benar. Selain itu, hasil uji coba juga menunjukkan bahwa buku saku edukasi mengenai kompres hangat untuk mengurangi menstruasi tersebut telah membantu mengurangi stigma dan rasa takut yang terkait pada topik ini. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka merasa lebih percaya diri untuk melakukan perawatan kompres hangat yang benar secara mandiri. Hal ini menunjukkan pendekatan edukasi melalui media buku saku ini efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kebutuhan remaja dalam pengelolaan kompres hangat untuk mengurangi nyeri menstruasi. Saran bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan buku saku yang telah dibuat, diharapkan masyarakat khususnya remaja yang mempunyai masalah tentang nyeri menstruasi sehingga dapat teratasi. Kemudian bagi tenaga kesehatan, agar luaran yang telah dibuat diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu memberikan penyuluhan kesehatan mengenai nyeri menstruasi dan dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi kepada tenaga kesehatan. Baik Ibu, terima kasih. Inilah materi yang saya paparkan. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada pertanyaan dan saran, saya persilakan. Oke, silakan di stop dulu. Oke, disiapkan alat tulisnya, dicatat, perlu direkod tidak? Ini hostnya siapa sih? Gak ada hostnya ya? Maaf Bu, Deta Bu. Ya. Oh, direkod tidak? Boleh Bu? Ya silakan. Klik record, bisa nggak itu? Maaf Bu, ini bila diklik record, recordnya tidak bisa Bu. The host has joined. Oh. Mm-mm. Di record pakai HP bisa? Maaf Bu, udah dari awal presentasi tadi sudah direkam melalui handphone Bu. Oke, ya udah. Kadang kalau di record, tapi ini kan link Zoom kelas ya, jadi kadang masuknya ke, kalau dulu tuh masuknya ke cloud-nya Univ sih gitu ya, walaupun mungkin pindah ke ini, nanti malah nggak ke record di komputer Anda. Baik, Iku bisa nggak duduk tenang dulu? Iya, jangan ubah-ubah terus ya. Sudah tenang, sudah siap? Ini Mbak Tasya ini nomor berapa kok menik-menik tuh? Berapa? Nggak dengar suaranya Mbok Mut. Umur 23 Bu. Oh, tak kira si ibu bidan ini cek mbak-mbak ternyata ini graduate ya. Lulusan 2022 Bu. Dua-dua, oke, duduk tenang, duduk, wes, duduk ya. Apa jenis bokongnya di kayak isolasi sih, kan tenang, ora ubah-ubah. Nanti ndak bu, kami dah pusing lihatnya kalau gerak-gerak terus ya. Dengar, gih. Kepada penguji pertama Bu Kaminda, monggo dipersilahkan untuk klarifikasi masukannya. Oke, terima kasih Mbak Tasa Kamila. Ya. Mbak Tasa, untuk laporannya ya, itu nek nurun punya orang itu yo dibaca. Ya, masih muda ora teliti. Ya. Nurun punya siapa ini? Kata pengantarnya ini. Makanya di sini apa ini campur-campur atau malah belum pernah membaca ini kata pengantarnya. Jadi percaya saja dengan apa yang dicontek.
saya pertama itu saya itu Bu ikut kakak tingkat. Suruhnya saja Bu. Ngono ki ya dibaca meneh. Sekarang banyak fasilitas untuk mempermudah pekerjaan kita. Tapi setelahnya itu ya kita harus membaca. Jadi tanggung jawab kita itu di situ itu, tidak asal kertas dikopikan ada tulisannya selesai, itu jangan. Ya. Ini misalnya dokumentasi penting gitu. Nah, besok kalau ada apa-apa secara hukum itu apa nggak berbahaya sekali tuh, nek kita nggak teliti itu loh. Ya, soalnya ini ada ya di atas masa terselesaikannya KIE kan rene, apa kan gawe KIE, adanya tugas akhir itu loh. Terus ya nomor berikutnya itu mendukung kelancaran proposal skripsi. Nah, itu kan mas carut marut itu loh Mbak. Ini sebenarnya dari universitas itu kan sudah mempermudah mahasiswa untuk yang D1-nya. Saya nek bilang D1 itu brand. Kene iki jarine, jari bocah-bocah kuwi. Beautiful itu sing kata Bu Atik menik-menik. Nah, behavior itu ya termasuk ketelitian ini, perilaku, etikanya, tanggung jawabnya. Apa nggak malu seperti ini? Terus nomor 6, Bapak dan Ibu atas cinta, dukungan, serta doa yang selalu diberikan sehingga skripsi ini selesai pada waktunya. Nomor 5 proposal, nomor 6 skripsi, terus terakhir penutupnya laporan tugas akhir, dhuwur sendiri itu KIE, terselesaikannya kan KIE begitu. Ya, ini masih muda loh, tapi saya mau tanya umur, berhubung Bu Atik sudah mengawali, ini umur berapa kok menik-menik, sehingga saya tidak menanyakan. Kalau Mbak Tasha ini termasuk umur yang 45 ke atas itu, maka akan saya maklumi ini. Ya, tapi ini masih terlalu muda untuk melakukan hal-hal seperti ini. Ya, etikanya tidak jalan kalau seperti ini. Kalau menurut saya itu loh, ya, berhubung Mbak Tasha itu masih bimbingannya Bu Atik, tapi kan saya termasuk di situ sebagai tenaga dosen, itu loh, ikut bertanggung jawab. Nanti kalau lulus itu mesti dosennya siapa begitu, itu loh. Ya, dari hal yang sekecil ini saja tidak teliti, tanggung jawabnya kurang, apalagi untuk yang lainnya. Ya. Nggak malu? Kok nggak ada suaranya tak? Iya Bu, baik Bu. Selalu ke mahasiswa tuh, rasa malu itu harus punya. Kalau orang sudah nggak punya rasa malu, sudah bukan namanya orang lagi, ya, tapi makhluk lain, itu loh. Yang membedakan sekarang itu kan antara manusia sama makhluk yang lainnya itu kan dirasa malu itu. Ya, kalau tanggung jawab, hewan pun tanggung jawab, tuh. Menyusui anaknya, itu ya. Terus berikutnya. Ini sederhana sebenarnya ya, kompres hangat, tapi manfaatnya luar biasa. Memang banyak orang yang sudah merasakan hasilnya. Nah, ini berapa besar toh kejadian disminor itu? Kok sampai punya ide mau membuat solusi ben disminor itu dapat dikurangi atau diatasi? Siswa yang saya ambil di pendidikan saya di Pondok Darussalam Kamil itu Bu, karena anak saya skala besar, bukan di kejadian di tempat. Secara besar itu 64. Di provinsi atau di mana itu di mana itu? Ya Bu, gimana Bu? Skala besar kejadian disminor, bukan di tempatnya Mbak Tasha. Berapa besar kejadiannya disminor ini? Kan tidak mengancam jiwa ini. Ya, toh beda dengan perdarahan. Perdarahan itu meskipun satu itu, nah
Kalau dysmenorrhea apa pernah mendengar ada orang meninggal karena dysmenorrhea? Nah, berarti kan berapa besar kejadiannya? Itu perlu di sini dituliskan. Berapa besar, Mbak? Datanya? Ini karya tulis ilmiah, semua harus berbasis data dulu, meskipun nanti hanya mengajari kompres gitu loh. Tapi di baliknya itu Bu, maaf Bu, bisa ulangi pertanyaannya Bu. berapa besar kejadian dysmenorrhea? 64,8% dysmenorrhea primer. Di mana itu tulisan itu? Terus Di tahun ISBI. berapa? Sumbernya dari mana? Sumbernya saya dapat dari buku Wahyuni 2020 Bu. Di mana? Saya membaca di sini di mana? Prevalensi? Apa itu? Prevalensi itu apa? Bukunya Wahyuni. Kalau yang di sini menurut Sahrani 24, 64%. Nah, sebenarnya kalau jenengan itu kemarin membaca benar tulisannya, memahami letak-letaknya di mana, itu harusnya bisa menjawab yang apa ditulis di sini. Ya, kok sepertinya ini semua copy dan tidak tahu apa yang di copy ini kelihatannya Mbak Sopa ini, Mbak Tasa Alifa ini. Nek Tasa Kamila itu ketoknya orang ini, Tasa Kamila itu kuliah yang luar negeri, modeling ini hilang yang luar negeri. Ya. Ini dysmenorrhea sekunder atau primer ini yang 64% ini? Dysmenorrhea primer Bu. Dysmenorrhea primer 64%. Dysmenorrhea primer itu apa toh? Ya Bu, Dysmenorrhea primer itu apa? dysmenorrhea yang tidak, dysmenorrhea primer itu biasanya dikaitkan itu karena peningkatan prostaglandin Ibu. Kan Tidak karena ada patologisnya. Tidak ada patologisnya dari sistem reproduksi Ibu. Terus berikutnya lah yang dikompres ini yang karena apa? Dysmenorrhea apa? Dysmenorrhea primer Bu. Nah, kenapa harus dysmenorrhea primer? Karena dysmenorrhea bisa dua-duanya Bu, tapi dysmenorrhea primer itu kan karena tidak ada kelainan pada sistem reproduksi. Nah, terus kalau dikompres kalau ada kelainan kenapa? Kalau dysmenorrhea primer dan sekunder itu nyerinya lebih, skala nyerinya lebih besar dysmenorrhea sekunder Bu. Atas siapa? Jawabannya pakai ini pakai ini. Kompres itu bagaimana kerjanya? Lah apa kaitannya dengan prostaglandin? Kompres ini. Kalau Nanti akan menurunkan prostaglandin. mekanisme fisiologi kompres hangat pada dysmenorrhea itu Bu, yang pertama meningkatnya pelebaran pembuluh darah, kemudian melancarkan sirkulasi darah sehingga otot rahim rilis, kemudian kontraksi berkurang sehingga nyeri menstruasi. Apa pertanyaan saya? Apa kompres itu menurunkan prostaglandin?
Kan yang menyebabkan nyeri tadi prostaglandin, gitu loh. Ya. Kok iya, Bu? Saya itu pertanyaannya, apakah prostaglandinnya turun kalau dikompres? Menurut Ibu, karena Menurun. Kenapa menurun? Apa fungsi prostaglandin di saat menstruasi? Apa itu? Ayo Mbak, masih muda ini, umur 23 tahun ini, harus belajar terus. Tadi loh, usianya sudah 45 tahun ke atas, itu saya maklumnya banyak ini. Ini masih terlalu muda untuk dimaklumi. Bagaimana? Dengan kompres prostaglandinnya menurun? Sehingga tidak boleh untuk yang disminor karena penyakit, disminor sekunder. aku Kenapa minta maaf? Apa? Dilanjutkan ngono ya dilanjutkan nanti beli terus ke Burina ya. Karena tak tunggu masih muda itu harus belajar cepat. Ini kan topiknya topik disminor itu loh ya. Jadi meskipun ada proses mencari, tapi mencarinya harus cepat gitu. Karena apa, ini kemarin sudah dipelajari secara luas. Harusnya saya sebagai mahasiswa teruji itu saya akan belajar semua yang berkaitan dengan disminor, dengan apa itu nyeri pada umumnya, begitu ya. Karena di responsi ini kita pertaruhannya harga diri itu loh Mbak ya, bukan modal orangnya saja, orang hadir itu bukan gitu loh. Sehingga kalau hanya dimajukan barang 1-2 jam sebenarnya enggak masalah, karena belajar dari tadi pagi itu pun mungkin sudah enggak konsentrasi, belajarnya kemarin gitu. Persepsi sudah menyempit di hari H itu. Dan pertanyaannya enggak pertanyaan sulit. Karena ini alasan kenapa tuh ini kok diberi kompres itu. Karena alasannya prostaglandin. Kenapa prostaglandin itu apa enggak ada fungsinya? Apa itu nanti akan turun kalau dikompres itu? Ya. Terus berikutnya. Glosariumnya belum ada ya ini, perlu tidak ini nanti kayak anti-inflamasi non steroid itu apa orang tahu itu nanti artinya ya. Terus berikutnya ini gejala nyeri menstruasi kok ada mual muntah ya. Iya Bu, gimana Bu? Gejala nyeri menstruasi ada mual muntah? ya Bu, ada Bu. Itu termasuk nyeri? Tidak Bu. Terus sekarang jelaskan Mbak, kenapa menarche dini, kebiasaan merokok itu dapat menyebabkan menyeri saat menstruasi? Bu, maaf Bu, bisa diulang Bu. Suara kurang banter ya? Ibu mohon maaf Bu, izin Ya, sekarang jelaskan kenapa menarche dini, terus kemudian kebiasaan merokok itu dapat menyebabkan disminor. Kenapa? Karena nikotin
karena nikotin dalam rokok menyebabkan penyempitan pembuluh darah, Bu. Kemudian hal ini mengganggu aliran darah dalam rahim dan meningkatkan kontraksi rahim sehingga nyeri head bisa saja terjadi, Bu. Kalau menarche? Harusnya cepet no, aja googling sih. Nah, aku nunggu awakmu Google, golek simbah Google ya. Guru membacakan, nah saya tahu. Matanya melihat saya, kan tidak perlu membaca itu. Ya, matanya melihat saya, seperti saya ini loh. Nah, lalu matanya begini, gitu. Ya, yuk sekarang jelaskan kenapa menarche dini dapat menyebabkan disminor. Karena menarche dini malah berdoa lewat. Nah, sekarang ini bukunya orang halamannya toh. Cara mengatasi nyeri menstruasi di buku itu. Ada teknik relaksasi napas dalam, ada kompres hangat, ada konsumsi coklat hitam, ada terapi musik. Kenapa memilih kompres hangat? Kan lebih enak makan coklat. Kompres pun nggodoki banyu. Ya, Bu, kenapa saya memilih kompres hangat? Karena itu supaya tidak tergantung obat, juga kan dapat dilakukan di mana saja, Ibu. Makan coklat ya dapat dilakukan di mana saja, itu juga bukan obat. Kata Eta Salifai ngomong berpersepsi nek coklat itu obat. Tidak, Bu. Kenapa? Padahal ini malah di nomor 2 kompres hangat. Malah mending ini teknik relaksasi nafas dalam, lebih ora rekoso, raudu panci, tidak merebus air. Ya, Bu, karena saya terbukti efektif, Ibu, aman. Kemudian mudah dilakukan tanpa efek samping apapun. Yang relaksasi nafas dalam itu tidak terbukti. Itu lebih aman. Tubuhnya tidak kenapa-kenapa. Kalau kena air panas, malah nanti luka bakar. Lebih beresiko. Makan coklat ya tidak beresiko. Kalau melihat resiko nomor 1, 2 itu sama 4 tidak beresiko. Mendengarkan musik, apalagi seumuran Tasya Alifa ini. Nah, ini yang beresiko malah kompres hangat. Kenapa dipilih? Nah, harusnya ada penelitian. Di laporannya ini. Di pendahuluannya itu seberapa efektif ini, berapa responden yang berhasil. Nah, itu dasarnya, namanya saja ini karya ilmiah meskipun hanya membuat buku seperti ini. Ya. Ini tidak ada apa-apanya ini laporannya ini. Ditanya isinya enggak bisa, ditanya datanya juga tidak tahu. Terus Mbak Tasya kerjanya di mana ini? Buat buku si Canva. Bagaimana, Bu? Kerjanya di mana ini? Kerjanya ini membuat laporan ini. Ditanya isinya nggak bisa menjawab. Ditanya data tidak tahu. Nah, nanti biar kalau di wisuda itu bangga itu loh, wah kemarin itu aku sampai belajar ini itu. Katanya cukup sudah
kok wis ada nggak omahku? Oke, terima kasih Bu Nisa. Bu Nisa, bisa Bu Nisa sih. Bu Kamida, ya karena tadi kita mulainya sudah jam Ya. 4 juga ya. Ya. Dilanjut dulu Bu Rina selaku penguji 2. Monggo dipan. Iya, terima kasih Bu Ati. Selamat Mbak Tasya. Mbak Tasya mendengar saya, suaranya Mbak Tasya itu lancar ya. Tapi tadi beberapa kali menangkap Bu Kamida kok delay gitu. Lah, masa tah? Enggak. Iya. Kalau saya lancar, enggak suaranya Tasya itu lancar gitu loh. Tapi tadi Suaraku toh sing rasa ditambah lancar, maksudnya nangkapnya lancar. Cuma mungkin apa ya? Sinyalnya di sana. Kalau sinyal kayaknya Mbak Tasya juga ngomongannya lancar. Oke, Mbak Tasya. Itu sudah banyak ya dari Kamida. Saya mungkin di buku dulu. Ya, ini buku sudah saya terima, tapi sudah banyak klarifikasi dari Bu Kamida. Yang pertama mungkin sama Bu Kamida ini untuk susunan di buku saku itu kan di panduan juga ada ya, seperti tadi glosarium. Kemudian tidak ada halaman. Jadi ini kosongan ya, tidak ada halaman seperti itu. Apakah ini memang ini sudah selesai bukunya? Sudah Bu. Memang ini ada tak halamannya atau bagaimana mungkin? Karena ada daftar isinya. Biasanya kalau daftar isi kan misalnya ada halaman gitu. Di file saya ada Apa? halaman Bu. Di file saya ada halaman Bu. Ada halaman? Iya Bu. Oh, kalau dicetaknya nggak ada halaman ya. Terus yang kedua, di daftar isi ini ada tulisan 3.1, 2.1, 3.1. Kemudian baru topografi ABC ini maksudnya apa ya? Dan tidak sama dengan yang ada di sini. Ini ada tulisan A, kemudian di sini pengertian ini loh, 3.1 di buku Anda. 3.1 itu maksudnya apa? Atau salah ketik atau apa? Di buku saku. Di daftar isi itu kan ada 3.1, 4.1. Ya seharusnya kalau ke bawah itu kan semakin banyak ya. 3.1 lagi. Salah ketik. Bu, saya buka ulang. Dulu Bu. Gimana Mbak? Mbak Tasya nggak punya cetak nih? Cetak Bu, tadi mohon maaf Bu, tadi buru-buru pulang, ketinggalan di puskesmas sih Bu. Ya coba dicek lagi. Ya, kemudian ada pengulangan gambar ya, ini kayak bu guru ngajar atau apa gitu. Jadi kalau pembuatan media gitu dalam bentuk apapun itu sebenarnya gambar itu juga mewakili isi gitu loh, atau istilahnya gambar itu juga representatif. Ini kan banyak beberapa pengulangan. Kemudian juga di halaman ini nggak ada halaman, yang ini saya tunjukkan ke Anda. Ini satu halaman penuh gambar orang tidur. Kemudian di atas itu ada kayaknya tembok dengan aliran darah dan seterusnya gitu. Sedangkan belakang tulisannya di sini untel-untelan. Pak Tasya? Ya Bu, baik Bu. Ya, nanti disusun lagi karena penempatannya ya, mungkin dari Bu Rina mungkin penempatannya juga kurang proporsional. Di belakang kamu ulang lagi dengan tidur kemudian megang perut. Ya boleh, itu mungkin menandakan perutnya sakit begitu. Tapi di sini sudah ada yang besar. Nih, Anda lihat punyanya Bu Rina kalau Anda belum buka di buku saku Anda. Terus yang ditanyakan Bu Kamida, ya, gejala nyeri menstruasi tadi, ya. Sebenarnya di laporan Anda itu sudah ada belum beberapa gejala-gejala nyeri menstruasi? Di laporan Anda ada tidak? Ada enggak? Jawab aja ada atau tidak. Seingat Mbak Tasya. Ibu, gejala-gejala umum menstruasi ada. Ada. Ya. Pembuatan buku saku ini kan sebenarnya mengambil beberapa materi yang penting untuk
taruh di buku saku ini ya, berarti seharusnya ada gitu. Cuma ada beberapa yang nggak sama. Makanya tadi ada pertanyaan dari Bu Pamida, apa betul gejala nyeri menstruasi mual muntah? Ya, di teori Anda sebenarnya ada juga, cuma mungkin karena Anda mungkin ngambilnya juga belum tepat ya, artinya ada beberapa yang mungkin bingung. Kemudian ada lemas dan sulit konsentrasi, ada diare juga, ada sakit kepala. Itu malah nggak kamu tulis. Biasanya kalau nyeri ya diambangi dengan sakit kepala. Justru pingsan itu nomor kesekian kan, itu terkait dengan ambang nyeri. Nah, coba dicek lagi. Jadi gejala sinkronkan dengan buku Anda. Ya, alangkah baiknya misalnya tetap ada penjelasan kenapa mual muntah, kenapa nyeri punggung kayak gitu. Ya. Mbak, tadi kamu sudah diingatkan Bu Ati, jauh bahwa itu bahwa kat mau. Ya. Terus penyebab nyeri menstruasi juga sama. Ya, tadi ditanya Bu Kamida. Stres, menars, dini, rokok, malas bergerak. Itu penyebab nyeri menstruasi. Kemudian ditanya terkait penjelasan. Kenapa bisa stres kok bisa meningkatkan nyeri menstruasi atau menyebabkan atau meningkatkan risiko nyeri menstruasi? Kenapa menars dini? Kenapa rokok? Kenapa malah bekerja? Di teori Anda ada tidak? Ada Bu. Ada. Ya. Kemudian cara mengatasi tadi saya juga sepaham sama Bu Kamida. Jadi banyak yang ditampilkan, ya. Alternatif lain selain kompres hangat, ada relaksasi, ada terapi musik, ada konsumsi coklat. Seharusnya Anda juga mengangkat bahwasannya kenapa Anda memilih kompres hangat? Kalau berbicara praktis, betul, makanya itu nggak ngapa-ngapain, betul, kompres hangat harus menyiapkan air dengan suhu harus beli termometer, dan seterusnya, begitu ya. Jadi perlu Anda angkat, kalau Anda optimalkan kalau memang Anda mengangkat kompres. Kenapa kompres? Dari beberapa penelitian, ya, dari sekian yang berbicara tentang nyeri menstruasi, begitu. Ternyata paling banyak yang mengatakan bahwasanya kompres hangat paling efektif, atau hasil penelitiannya paling banyak mengatakan bahasanya kompres lebih efektif gitu loh. Ya, jadi ini harus berdasarkan data. Terapi musik juga sama, banyak penelitian gitu. Itu Mbak. Terus satu lagi mungkin yang di buklet. Tata cara pemberian kompres hangat. Di sini anjuran buli-buli dan seterusnya. Ini nanti buku saku ini, Kak buklet, buku saku ini diberikan kepada siapa? Maksudnya bisa dibaca siapa saja? Remaja. Oleh remaja. Ada wanita, Ibu. Itu saja? Tenaga kesehatan, Ibu. Untuk sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada wanita. Tenaga, berarti orang tua, remaja, tenaga gitu. Tenaga kesehatan, Bu. Apa? Tenaga kesehatan, Ibu. Iya, tenaga kesehatan, tenaga. Oke. Nah, informasi di sini artinya pada saat remaja dia nggak punya buli-buli, dia nggak punya alat yang Anda minta di sini. Itu ada alternatif nggak? Apakah dia tidak bisa menerapkan kompres hangat dengan menggunakan kacu? Kacu itu apa ya bahasa Indonesianya? Atau kain atau apapun yang mungkin bersih dan seterusnya digunakan untuk mengkompres, atau harus dengan buli-buli? Handuk Atau apapun gitu loh. Jadi kondisi itu kan macam-macam. Ya pemenang orang out gitu kan. Artinya jangan sampai menjadi kendala kalau Mbak Tasya itu nulis lagi buli-buli ki opo. Kalau penelitian kemarin kayaknya bukan mitahnya pengujinya ya, pembimbingnya ya. Nggak sama persis, tapi memang penelitian. Dia memberikan karena mau intervensi masuk. Tapi ini kan informasi yang mereka bisa mengikuti, bisa tidak. Emang loh ilmunya kalau memang itu. Jadi ada alternatif lain begitu. Kemudian termometer air. Ya, kemudian dengan 40 derajat sampai 45 derajat. Betul, suhunya 40 sampai 45 derajat.
Tasya. Iya, Bu. Iya, suhu yang dibutuhkan untuk kompres hangat itu 40 sampai 45 derajat. Iya, Bu. Iya. Diambil dari sumber ada di buku Anda, ada di Elta ya. Saya ambil dari jurnal sama buku 2009 jilid yang model buku. 40 sampai 45. Oke, kemudian ini tadi ya, kemudian lakukan secara 30 menit, setelah 15 menit dan seterusnya. Jadi mungkin untuk pengompresan ya, misalnya tidak menggunakan termometer gitu. Jadi alternatif air mendidih, kemudian dicampur dengan air sebanyak berapa gitu. Jadi paling nggak informasi itu juga harus Anda sampaikan gitu loh. Bingung nanti, ini dia setak, orang nggak punya termometer, nggak jadi kayak gitu. Gitu ya Mbak Tasya ya. Terus tadi Bung dari Bu Kamidah ya berbicara tentang manajemen nyeri gitu ya. Nyeri, kemudian tadi Anda berfokus pada nyeri primer atau dismenor primer gitu, karena peningkatan hormon tadi, sedangkan yang sekunder tidak. Tapi sebenarnya sekunder kan juga ada timbul nyeri yang justru lebih apa? Lebih berat kan ya. Nah memang ya. Artinya dengan kompres tadi sebenarnya kalau melihat dari mekanisme cara kerja dari kompres itu, apakah hanya khusus nyeri menstruasi primer saja, sedangkan kalau itu memang usianya sudah lanjut, ternyata ada masalah di perut yang mungkin mainnya nggak dan seterusnya muncul dan seterusnya, dia nggak bisa dikompres ini untuk mengurangi rasa sakitnya, rasa kram yang muncul akibat penyakitnya itu. Ya bisa kan, konsepnya kan manajemen nyeri. Makanya tadi kaitannya pertanyaan Bu Kamidah, yang bermain adalah prostaglandinnya, yaitu karena dengan adanya hormon itu kan memang diperlukan terjadi peningkatan kan fisiologis gitu. Faktor yang mempengaruhi nyeri banyak. Mekanisme kerjanya, cara kerja kompres hangat tadi apa untuk mengurangi nyeri head tadi? Terkait dengan mungkin endingnya adalah ke kontraksi yang muncul karena dari peningkatan hormon prostaglandin. Kerjanya gimana kompresnya? Kerjanya sangat itu yang pertama pelebaran pembuluh darah sehingga adalah lancar, kemudian relaksasi otot atau kontraksinya sehingga nyeri berkurang. Jadi mainnya prostaglandinnya tadi kan, prostaglandin meningkat itu yang membuat kontraksi ya, kontraksi di rahim ya, kontraksi di perut gitu. Makanya dengan ditempel ya dia memberikan pakan gitu, terus melebar gitu ya. Kemudian dengan melebar meningkatkan aliran darah. Setelah aliran darahnya meningkat, O2-nya lancar ya. Setelah O2 lancar, kondisinya kok relaksasi kan gitu toh Mbak. Arti otot-otot yang tadi awalnya karena pengaruh prostaglandin itu dia menjadi lemes atau menjadi relasi ya gitu. Itu ya. Jadi nggak menghilangkan tadi kan Mbak, sebenarnya mbaknya tulis ya mungkin karena grogi atau apa gitu, jadi ngehang semuanya gitu ya, mungkin tadi pengaruh dijok nih tidur nih gitu ya, mungkin juga Budina juga minta maaf ya mungkin menjadi bingung, tapi saya tadi Bu Kamidah juga menyampaikan namanya ujian mungkin juga sebelumnya sudah disiapkan. Terus untuk laporan Anda ini banyak yang nggak konsisten. Bu Kamidah menemukan ada juga istilah-istilah yang nggak konsisten, ada dismenor, ada nyeri menstruasi, ada nyeri head, begitu. Hanya ilmiah, begitu. Kadang titik koma aja, ya, menjadi bahan diskusi. Itu ya Mbak Tasya. Dan untuk di bab 1 tadi ya, bab 1 kait dengan prevalensi yang tadi ditanya Bu Kamidah tadi, juga mungkin perlu dimasukkan ke yang di ringkasan. Jadi di ringkasan itu yang dibaca awal tidak berbicara nyeri adalah gitu. Jadi lebih ke data lah ngopo disminor mbok yo ben Bu Kamidah disminor ora marake meninggal gitu ya. Tapi apa dampaknya gitu.
Tapi mungkin perlu dilihat kenapa kok angka dysmenorrhea relatif tinggi. Kenapa? Pada remaja kenapa kok relatif tinggi? Ini di depan Anda menulis. Karena mengganggu, Nih, karena di menstruasi dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, Bu. pada remaja ini belum stabil. Kenapa belum stabil? Karena Nah, yang gantung, Anda nulisnya buku juga gantung. Di sini hanya belum stabil titik. Nah, tentunya harus ada penjelasan di sini. Nanti silakan ditambahi, ya. Oke, itu saja Bu Ati. Cukup. Saya akan disopot lagi. Anu di kampus 1 yang ada. Lah umune buka minta kurang adan bater banget ya, Mak. Kurang adan. Wes mau nggonku ndikit tak kira Maluku, nggone Tasa Alifai. Maluku toh Tasa Alifai? ya Bu, Malumu ya. Adan di sini kampus 1. Ya. Mbak Rina ada nih ada nih sama-sama. Masjid nang Oh, underground. iya. Tapi kok ora krungu ngono Mbak Rina dimut ra krungu ada nih. Lagi stop. Lagi isi nyala tuh kamera. Oh, wis rampung ya. Oke, nggih. Matur nuwun Bu Kamida dan Bu Rina yang telah memberikan banyak masukan untuk baik laporan tugas akhir maupun proyeknya Mbak Tasya Alifah Hairunisa. Oke ya. Mbak Tasya gitu ya. Laporan tugas akhir ini kan juga tidak hanya menjadi tanggung jawab saya sebagai pembimbing gitu ya. Dan jenengan itu kan sebagai yang menulis itu juga tolong lebih cermat lagi gitu lah. Saya kan ya saya baca tuh juga banyak ya, belum juga membaca yang masih harus saya uji habis sama itu belum ya. Setelah diuji itu juga ngonsuli lagi yang saya harus diuji gitu. Kadang membaca 1-2 juga sudah ngantuk gitu ya. Dan kadang juga ngoreksinya malam-malam tuh sudah sisa-sisa energi juga gitu. Sedangkan kita semuanya juga sudah ada jadwal yang tercantum gitu. Ya saya memang bacanya memang kadang ya awal-awal mungkin agak ini ya, cuma ketika ada di koreksi di satu bagian ya bagian yang lain itu juga lebih diperhatikan gitu ya. Mungkin kayak kata pengantar itu di atas KIE ternyata di bawah tuh masih ada kata skripsi begitu ya. Itu kan kalau Anda copy paste atau ada turunan gitu ya dicermati sendiri kan Anda cuma satu yang dikerjakan gitu ya, walaupun mungkin kalau sudah bekerja tetap juga ada pekerjaan yang lain gitu ya. Jadi lebih nanti dicek-cek lagi, dicermati lagi, termasuk di sini Anda menuliskan bulan gitu aja, namanya bulan itu juga huruf awalnya kan harusnya juga dipakai huruf kapital ini ya. Nanti kelihatan kalau prioritasnya tuh kurang gitu ya. Bulan Juni seperti itu di lembar persetujuan maupun juga di pengesahan, dan bahkan di pengesahan ini juga ternyata masih ada kata skripsi juga gitu ya. Nanti dicek lah di ini ya, direvisi. Terus ini namanya Bu Rina Sri Widayati itu ya dipisah gitu kan. Nah, di kata pengantar ini kenapa juga tadi sudah kata skripsi banyak, kemudian di spasinya di paling bawah itu juga diowai gitu ya, tetap harus konsisten ya, bulannya juga pakai huruf kapital ya. Kemudian di ringkasan ini kayaknya kemarin juga sudah saya revisi gitu ya. Untuk nama Anda, nama saya, nama prodi itu nggak usah boleh juga gitu ya. Prodi dan email itu juga satu spasi gitu. Kenapa masih ada agak lain gitu ya tulisannya? Sebenarnya ini hal-hal kecil kan. Namanya tugas akhir itu kan selain hanya konten, itu juga penampakan laporan itu juga penting. Namanya ilmiah, panduan nanti ditulis sesuai panduan. Kemudian tadi Bu Kamida juga menyarankan untuk penambahan juga hasil penelitian. Sebenarnya situ sudah ada ya, saya baca di paragraf 2 akhir itu Mbak Tasya itu sudah mencantumkan tentang hasil penelitiannya Aulia dan Dewi serta Sri gitu di situ tentang bagaimana manfaat kompres. Nah, tapi Anda ya ini kesalahan terkadang mahasiswa itu gitu, hanya menuliskan hasilnya saja
tapi yang mengapanya itu belum. Ya, oke, hasil penelitian ini sudah mendukung atau efektif ya, bahkan mungkin lebih efektif dibandingkan terapi yang lain gitu ya, tentang kompres hangat ini dalam meredakannya nyeri. Tapi mengapa itu? Pasti ada tanya mengapa, patofisiologi itu pasti akan ditanya. Ya, karena ini sebagai bentuk salah satu namanya juga ilmiah gitu kan, harus berpikir ilmiah. Mengapa, Mbak? Anda bisa nggak menjelaskan ilmiahnya? Mengapa kompres hangat? Bagaimana cara bekerjanya kompres hangat? Walaupun di pusatku Anda itu ada, tapi kurang ilmiah menurut saya. Kok bisa menurunkan nyeri? Apa sensasi hangat yang ada di itu? Bagaimana cara kerjanya? Kemudian dapat menurunkan nyeri, kan berarti nyeri itu kan hubungannya dengan otak itu. Gimana? Bisa dijelaskan? Relaksasi otot-otot serta meningkatkan aliran darah Ibu, sehingga mengurangi menstruasi Ibu karena sensasi panas tersebut Ibu. Gitu aja. Nanti browsing-browsing lagi ya. Tadi Anda juga mengatakan apa itu tentang prostaglandin dan lain sebagainya. Sebenarnya memang prostaglandin sendiri kan bermanfaat ya, dia menimbulkan kontraksi. Kenapa rahim mesti kok berkontraksi saat haid ya? Kalau kontraksi nanti darahnya nggak keluar, ya kan? Itu ada manfaatnya. Namun ya, ketika ya namanya nyeri itu kan adanya kekakuan, salah satunya penyebabnya stagnasi itu ya, jadi barrier darah nggak lancar ya. Kalau secara ilmiahnya itu, ini saya browsing itu ada ya, rangsangan panas dari kompres hangat di kulit itu akan mengaktifkan serabut saraf A beta yang biasanya membawa informasi sentuhan. Aktivasi A beta ini akan menutup gate kontrol nyeri ya, isinya menutup gerbang nyeri di sumsum tulang belakang. Saat gerbang tertutup, sinyal nyeri yang dibawa oleh serabut C dan A delta dari rahim ke otak akan terhambat. Akibatnya, otak menerima lebih sedikit sinyal nyeri dan persepsi nyeri pun berkurang. Ya, nanti ini lagi ya, di browsing lagi, ilmiah digali lagi. Ya, itu kan nanti yang membedakan Anda itu lulusan D3 dengan S1 sarjana, itu kan lebih ke critical thinkingnya seperti. Jadi ketika Anda membaca hasil penelitian, tidak hanya dibaca hasilnya bagaimana kesimpulannya, tetapi mengapanya itu ya. Anda kan tidak melakukan penelitian tuh nggak skripsi, Anda nggak harus menuliskan, tetapi Anda harus tahu ya ketika membuat produk mengapa memilih topik ini ya. Gitu ya secara ilmiahnya. Paham nggak? Oke. Nggak tahu kata emang nggak itu paham apa enggak. Rapopo kancane. Karena tadi pas saya perhatikan juga ya, pengujinya itu lagi bertanya, Anda itu sibuk gitu, nggak tahu sibuk browsing apa, sibuk nyari apa gitu ya. Tapi ketika saya mungkin ngomong ya Pak Jalda bisa perhatikan gitu, karena Anda mungkin fokusnya menerima masukan, tapi ketika Anda harus bertanggung jawab untuk menjawab itu kelihatan sibuk. Saya malah melihatnya itu nggak konsen tuh ya, kalau Anda gerak terus saya mikirnya ketika penguji bertanya Anda bergerak terus, apa bisa masuk ke sini? Akhirnya kan kadang gini, apa Bu nggak dengar? Walaupun sebenarnya suara dari penguji itu lancar karena Anda itu nggak konsen gitu, ya nggak? Kinestetik ya Ibu Caike. Jadi kalau tertarik melihat orang bergerak, tadi saya tergerak-gerak. Ya, kinestetik itu sentuhan Bu, jadi mungkin dia ikut dipegangi. Nek wong ya benar ya, harus mendekat pelan-pelan, karena kalau orang kinestetik itu kita ngomongnya harus dengan mendekat pelan sambil dipegang dan konsen ya, dan fokus ke kita ya. Iya. Terus ini nanti buku satunya tadi banyak masukan ya, buku Kamita maupun Bu Rina, ada glosariumnya, kemudian ada kenapa ada angka 3.1 ya, saya kurang perhatikan nih. Optionnya itu juga nggak ada 3.1 2 ya. Kalau aku membuat option ya pakai Harvard, bukan masih topografinya ABC saja gitu ya. Terus apa tadi banyak ini
ini juga buku saku sudah saya coret-coret, walaupun Anda sudah menjelaskan cara kompres hangat bekerja mengurangi, ini sepertinya kurang nanti diilmiahkan lagi. Kalau ilmiah nggak harus ada gambarnya juga, keles ya kan, meningkatkan aliran darah, oksigen, data 3 gambar manusia apa itu. Ya, kapan Anda mendapatkan gambar ya yang harus didukung dengan gambar, kapan yang enggak gitu. Kemudian apakah harus dibol-bol semua tulisan? Enggak juga gitu ya. Tadi juga ada ini buli-buli itu nanti bisa digantikan dengan apa yang bisa didapatkan lebih mudah. Saya aja nggak punya buli-buli di rumah gitu kan. Ya, tapi kan itu bisa digantikan. Terus itu kalau air suhu dengan 45 gitu, itu harus pakai termometer juga ya. Termometer ya. Padahal tadi kan sebenarnya kenapa kompres itu kan lebih praktis gitu ya. Bagaimana itu? Kemudian gambar-gambar ini ya benar ya. Kok saya nggak lihat kemarin gambar-gambar, nggak kurang perhatikan ya gambar ibu guru mengajar itu sudah Burina jeli juga. Ya, itu mungkin maksudnya Bu Bidan mau mengajari bagaimana cara mengatasi ini, tapi kurang nyambung jadinya ya. Maksud pengetahuan menstruasi ada gambar ibu guru. Terus kenapa itu rahim mesti digambar 2 gitu ya? Halamannya ternyata halaman ada ibu, tapi halaman secara ini nggak ada. Tetapi ketika saya nyekrol Sofel ada halamannya ya, karena halaman soft aja. Tapi kepotong iki ketoken dhuwur barang iki kan lengetok iki kemepet. Enggak, tapi memang dia di buku sakunya nggak ada tulisan halaman. Saya bisa membaca halaman itu ketika karena ini saya nyekrolnya kan sampai ini. Scrollan itu. Yo. Gitu ya Bu, Mbak Tasya. Nanti masih banyak yang harus diperbaiki. Oke, sudah jam 12 lebih. Nah, nanti karena kita masih ada jadwal uji juga di jam 3. Terima kasih sekali lagi pada Bu Kamida dan Bu Rina atas masukan-masukannya. Mbak Tasya juga nanti segera di revisi dulu sebelum nanti HKI-kan ya. Ini masih buku sakunya masih perlu ditambah-tambahi, laporannya juga diperbaiki. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini. Mari kita tutup ujian Mbak Tasya pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engko si Ayu Anjuliani gocus iki Yohan. Iya, gocus anu Tasya iki. Iki lincus to iki, cus 1 to. Iyalah, enggak tahu. Di kelas ya? Kan Ya Bu. Oh iya. Oke. Maaf saya kan enggak saya emosi iki mahasiswaku kok ya menantang loh bangsat. Saya sama siapa? Mbak Rina ya? Karena Mbak Rina. Baiklah. Oke. Ya, Oke, terima kasih. Yuk.